Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mauda dengan nomor NIM 187205011. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan di semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dermawan MM. Ya, berikut penjelasannya. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat ekonomi syariah di zaman Rasulullah SAW dan menjelaskan pengertian dari mudharabah, murabahah, musyarakah dalam transaksi syariah beserta contohnya. Perkembangan ekonomi Islam adalah wujud dari upaya menerjemahkan visi Islam, rahmatan lil alamin, kebaikan, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi alam semesta, termasuk manusia di dalamnya. Tidak ada penindasan antara pekerja dan pemilik modal. Tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang berujung pada kerusakan ekosistem. Tidak ada produksi yang hanya berorientasi untung semata, jurang kemiskinan yang tidak terlalu dalam, tidak ada konsumsi yang berlebihan dan mubazir, tidak ada korupsi dan mensiasati pajak hingga triliunan rupiah, dan tidak ada tipuan dalam perdagangan dan muamalah lainnya. Dalam kondisi tersebut, manusia menemukan harmoni dalam kehidupan, kebahagiaan di dunia, dan insya Allah di kehidupan sesudah kematian nanti. Perkembangan pemikiran teori ekonomi Islam. Perkembangan teori ekonomi Islam dimulai dari diturunkannya ayat-ayat tentang ekonomi dalam Al-Quran, seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-275 dan 279 tentang jual beli dan riba, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 tentang pembukuan transaksi, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1 tentang akad, Quran Surat Al-A'raf ayat 31, An-Nisa ayat ke-5 dan 10 tentang pengaturan pencarian, penitipan, dan membelanjakan harta. Ayat-ayat ini menurut At-Toriqi menunjukkan bahwa Islam telah menetapkan pokok ekonomi sejak pensyariatan Islam masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan secara metodis oleh para penggantinya Khulafaur Rasyidin. Pada masa ini, bentuk permasalahan perekonomian belum sangat variatif, sehingga teori-teori yang muncul pun belum beragam. Hanya saja yang sangat substansial dari perkembangan pemikiran ini adalah adanya wujud komitmen terhadap realisasi visi Islam rahmatan lil alamin. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari sejak masa Nabi sampai sekarang dapat dibagi menjadi 6 tahapan. Ya, selanjutnya pengertian dari mudharabah. Dalam pengertian singkatnya, akad mudharabah yaitu suatu akad kerjasama di mana tidak ada modal dari pengelola, karena modal uang 100% berasal dari pemilik modal sohibul mal. Secara sederhana, pengertian mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dengan ketentuan bagi hasil atas keuntungan usaha dan bagi rugi jika ada kerugian usaha. Skema mudharabah merupakan pengganti akad pinjaman pada produk lembaga keuangan syariah. Ya, contoh dari mudharabah dalam kehidupan sehari-hari adalah pola kerja sama usaha menggunakan sistem bagi hasil secara syariah. Ya, selanjutnya pengertian dari murabahah. Murabahah adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Contohnya, Tuan Ahmad membeli laptop merek Asus kepada Tuan Robert seharga 6.500.000. Dari harga tersebut, Tuan Robert memberitahukan kepada Tuan Ahmad harga pokok atau harga beli laptop sebesar 6 juta rupiah dan keuntungannya adalah 500.000.
Ya, yang terakhir pengertian dari musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, pencampuran, atau serikat. Ya, contoh dari musyarakah yaitu kerjasama usaha bagi hasil. Praktek kerjasama usaha bagi hasil dalam Islam ini memberikan kemudahan bagi pemilik usaha yang mencari investor untuk modal usaha. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.